Ketika Xiao Chen melihat kekhawatiran Liu Ruyue, dia meraih tangannya dan berkata, jangan khawatir. Sima Lingxuan jelas bukan tandinganku saat ini. 7 hari dari sekarang, Martial Sage dari Sekte Langit Tertinggi akan tiba. Itu benar, Xiao Chen teringat sesuatu. Dia mengeluarkan 10 mutiara pengumpul roh kelas rendah dari cincin semesta dan menyerahkannya kepada Liu Ruyue. Dia berkata, kamu sudah setengah langkah Martial Monarch sekarang. Anda dapat menggunakan mutiara pengumpul roh ini saat menerobos ke Martial Monarch. Liu Ruyue melihat bahwa Xiao Chen memancarkan rasa percaya diri yang kuat saat dia berbicara. Jadi dia tidak mengatakan apapun lagi tentang topik itu. Namun, dia tidak menerima mutiara pengumpul roh. Wajah cantiknya menunjukkan ekspresi anggun saat dia memberinya senyuman tipis. Dia berkata, tidak perlu. Saya seharusnya tidak memiliki masalah untuk menerobos ke Martial Monarch, ini hanya masalah waktu. Mutiara pengumpul roh mungkin masih sangat berharga di alam Kunlun. Anda harus menyimpannya untuk Anda gunakan sendiri. Ketika Liu Ruyue menyebutkan alam Kunlun, Xiao Chen menunjukkan sedikit kesedihan. Dia harus pergi ke dunia Kunlun, namun begitu dia pergi, akan sulit baginya untuk kembali sebelum menjadi kaisar bela diri. Dia tidak tahu kapan dia bisa bertemu Liu Ruyue lagi setelah berpisah darinya. Dia saat ini berada di masa jayanya, memiliki penampilan luar biasa dan awet muda, ini adalah saat terbaik dalam hidup seorang gadis. Setelah Liu Ruyue menyerahkan dirinya kepada Xiao Chen, dia mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Kepahitan yang dia rasakan atas situasi ini tak terlukiskan. Liu Ruyue tahu apa yang dipikirkan Xiao Chen. Dia tersenyum manis, seperti 100 bunga mekar. Sambil memegang tangan kanan Xiao Chen dengan lembut, dia berkata dengan suara yang lembut dan lembut, kamu tidak perlu terlalu memikirkanku. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku tahu bahwa puncak King Yun yang kecil ini tidak akan mampu menampungmu. Alasan kamu mengasingkan diri di sini hanya demi terbang lebih tinggi. Bagiku, semakin tinggi kamu mendaki, aku akan semakin bahagia. Yang saya minta hanyalah agar Anda tidak melupakan puncak King Yun dan Liu Ruyue yang akan terus menunggu Anda. Sentimen lembut muncul di hati Xiao Chen. Dia berkata perlahan, mengucapkan setiap kata, aku tidak akan pernah melupakanmu dalam hidup ini. Saya pasti akan menjadi kaisar bela diri di alam Kunlun dan kembali ke sini. Keduanya bertukar pandang, menyampaikan perasaan yang tidak terucapkan. Di hari-hari yang tersisa, Xiao Chen tidak berkultivasi dengan getir. Sima Lingxuan sudah lama tidak menjadi tandingannya. Sekarang Sima Lingxuan menantangnya, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, bahkan jika dia mencapai Martial Monarch. Selama ini, Xiao Chen mengumpulkan beberapa bahan untuk memurnikan pil. Dalam bab alkimia di ringkasan budidaya, terdapat resep alkimia untuk pil penghenti wajah, yang akan menjaga wajah seorang gadis selama 1000 tahun. Resep alkimia ini agak rumit dan bahan-bahannya banyak. Xiao Chen berencana untuk menyelesaikan penyempurnaan pil ini selama waktu setengah tahun yang tersisa dan memberikannya kepada Liu Ruyue. 6 hari berlalu. Pada hari ini, ketika Xiao Chen menghitung bahan-bahan yang telah dia kumpulkan untuk pil penghenti wajah, dia merasakan aura yang kuat dengan cepat menuju ke paviliun sahabat surgawi tanpa hambatan apapun. Bocah kecil Xiao Chen, keluar dari sini dan bertarung, cepat. Sebuah suara menggelegar, bergema di mana-mana. Itu menyebar ke seluruh pegunungan Lingyun dan mengejutkan semua murid paviliun sahabat surgawi. Di bawah kendali sengaja pihak lain, ketika gelombang suara menyebar, suara itu menyebar lebih jauh. Semua pembudidaya dalam jarak 250 km mendengar teriakan ini. Siapakah Xiao Chen? Dia adalah juara kompetisi pemuda 5 negara terbaru, generasi muda terkuat, layak menjadi jenius naga sejati tingkat raja. Tanpa diduga, seseorang datang dan menantang Xiao Chen. Segala macam orang yang sibuk segera menjadi bersemangat. Banyak tokoh terbang dan menuju paviliun sabre surgawi. Ketika para tetua paviliun pedang surgawi mendengar suara Sima Hong, ekspresi mereka semua berubah menjadi tidak sedap dipandang. Martial Sage dari Sekte Langit Tertinggi akan tiba paling cepat besok. Tidak ada yang mengira Sima Hong akan tiba di paviliun pedang surgawi 5 hari lebih awal, mereka belum melakukan persiapan mental yang diperlukan. Bang, 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 Sima Hong dengan santai melanggar batasan di pintu masuk gunung. Dalam sekejap mata, dia tiba di panggung melihat surga, membawa Sima Lingxuan, yang mengenakan pakaian serupa dengannya. Xiao Chen mengemas bahan pil dan melompat keluar jendela. Dia mengendarai gambar Azure Dragon dan tiba di suatu tempat 1 kilometer dari keduanya. Melihat sekilas ke sana, dia menemukan bahwa Sima Lingxuan memang sudah maju ke Martial Monarch. Auranya ditarik keluar, menyaingi puncak Raja Bela Diri kelas rendah. Xiao Chen, kamu harusnya tahu apa yang harus dilakukan tanpa aku harus mengatakannya. Jika kamu tidak kalah, paviliun pedang surgawi ini akan hancur karena kamu, kata Sima Hong dingin, memproyeksikan suaranya ke Xiao Chen. Mengabaikan Sima Hong, Xiao Chen menatap langsung ke arah Sima Lingxuan. Ada terlalu banyak orang di sini. Ikut denganku. Kami akan pergi ke Heaven Ascending Platform untuk bertarung. Sima Hong memperhatikan saat Xiao Chen pergi.
Dia tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Anda sebaiknya tahu apa yang baik untuk diri Anda sendiri. Setelah kau menghancurkan keberuntungan klan Simaku selama 500 tahun ke depan, aku tidak keberatan membawa paviliun pedang surgawi ini bersamaku. Ayah, aku pergi, kata Sima Lingxuan kepada Sima Hong setelah menarik napas dalam-dalam. Mengumpulkan pikirannya, Sima Hong tersenyum tipis dan berkata, tenang. Sekarang setelah Anda maju ke Martial Monarch, pengetahuan yang Anda kumpulkan di ranah Martial King akan meledak dengan kekuatan tempur 10 kali lipat. Kamu pasti akan memenangkan pertandingan ini, mendapatkan kembali keberuntungan naga sejati tingkat raja. Anda akan bisa memasuki alam Kunlun dalam kondisi paling sempurna. Karenamu, klan Sima akan berdiri tegak tanpa terjatuh. Kepercayaan diri yang kuat terpancar dari mata Sima Lingxuan saat dia menganggukkan kepalanya dengan tegas. Tunggu saja kabar baikku. Sosok Sima Lingxuan berkedip-kedip tanpa henti di udara, mengejar Xiao Chen ke tempat latihan besar di Heaven Ascending Platform. Siu, siu, keduanya mendarat di tempat latihan satu demi satu, berdiri di sudut berlawanan saling berhadapan. Para murid paviliun sahabat surgawi sudah memenuhi gedung-gedung tinggi di platform naik surga. Banyak dari mereka belum pernah melihat pertarungan Xiao Chen sebelumnya dan mereka juga tidak tahu bahwa Sima Hong telah menekan Xiao Chen. Tatapan para penonton berkilauan dengan kegembiraan dan antisipasi saat Xiao Chen mengungkapkan kekuatannya dan mengalahkan pendekar pedang jenius bangsa jin besar sekali lagi. Kakak senior Xiao Chen, lakukan yang terbaik. Karena ayahnya sangat kasar, berilah pelajaran pada putranya. Kirim dia nyahlah. Benar, kirim dia nyahlah. Kirim dia nyahlah. Kirim dia nyahlah. Seketika, seluruh gunung bergema dengan kata-kata ini. Saat suara-suara itu terdengar bersamaan, hal itu menyebabkan udara bergetar. Saat ini, semua murid paviliun sahabat surgawi mengidolakan Xiao Chen. Ketika Sima Hong memanggil Xiao Chen untuk keluar, darah semua murid telah mendidih. Tidak masalah apakah Anda seorang martial sage atau bukan. Ini adalah paviliun pedang surgawi negara Qin besar, markas Xiao Chen. Jika mereka tidak mendukung Xiao Chen, melindungi reputasinya, siapa lagi? Wajah Sima Lingxuan merosot. Meskipun dia hanya memperoleh peringkat ketiga dalam peringkat naga sejati, tidak ada seorang pun di negara jin besar yang berani berbicara tentang dia seperti ini, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Ledakan. Setelah maju ke Martial Monarch, Sima Lingxuan membiarkan aura kuat dan kemarahan di hatinya meledak. Angin kencang bertiup terus-menerus, dan awan bergolak tanpa jeda. Pedang di tangan Sima Lingxuan bersenandung saat dia memasukkannya ke dalam intisari. Dia mengarahkannya ke Xiao Chen, dan pedang Qi yang terbuat dari intisari dimuntahkan, menciptakan robekan spasial. Bahkan sebelum Sima Lingxuan menyerang, dia menunjukkan kekuatan yang besar. Beberapa tetua tertinggi paviliun sahabat surgawi merasakan ketakutan di hati mereka pada pertunjukan ini. Hanya berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Sima Lingxuan, beberapa raja bela diri kelas rendah di antara mereka tidak akan menjadi tandingannya. Bahkan beberapa raja bela diri tingkat medial hanya memiliki peluang menang tidak lebih dari 60%. Tidak ada seorang pun di sini yang pernah melihat pertarungan Xiao Chen setelah dia maju ke Martial Monarch, jadi mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Sima Lingxuan berkata dengan dingin, Xiao Chen, akumulasiku di alam Martial King bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Saat itu, kamu mengalahkanku dalam 10 gerakan. Hari ini, aku hanya perlu 1 gerakan. Xiao Chen tersenyum tipis dan menjawab tanpa peduli, kamu salah. Bukannya kamu memaksaku menggunakan 10 gerakan untuk mengalahkanmu. Sebaliknya, akulah yang bersedia mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Jika aku benar-benar ingin mengalahkanmu dengan cepat, aku tidak memerlukan 10 gerakan. Mari kita lihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Amanat surga bersamaku, aku penguasa dunia. Pedang Raja. Sima Lingxuan melayang ke udara, dan badai melanda di belakangnya. Pemandangan sekitar berubah, memunculkan panorama orang-orang yang bertempur, tentara bentrok, dan dinasti berperang. Kemudian, Sima Lingxuan tiba sebagai putra surga, mengakhiri konflik tersebut, memegang amanat surga. Nama Raja Pedang bergema di mana-mana. Dia menggunakan kekuatan dinasti untuk membentuk negara yang dimasukkan ke dalam pedangnya untuk melawan Xiao Chen. Xiao Chen merasa terkejut. Pantas saja Sima Lingxuan begitu percaya diri kali ini. Statusnya sebagai raja telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kegagalan sebelumnya tidak hanya menghentikan kemajuannya, bahkan membantunya untuk berkembang lebih jauh. Namun, itu tidak cukup. Sebuah dinasti pada akhirnya akan jatuh. Seorang raja sejati tidak akan bergantung pada kekuatan suatu dinasti, karena dia sendiri adalah raja yang tiada tandingannya. Mengapa dia perlu meminjam kekuatan eksternal? Dalam keadaan normal, Xiao Chen akan tertarik bertarung dengan lawannya selama 100 gerakan. Bagaimanapun, Sima Lingxuan memiliki pemahaman yang unik. Saat melawan lawan seperti itu, Xiao Chen akan selalu mendapat manfaat. Namun, situasinya kini berbeda. Ada Sima Hong yang lebih mengerikan di belakang Sima Lingxuan.
Xiao Chen tidak pernah memikirkan kekalahan tanpa perlawanan. Naga sejati tingkat raja tidak akan sujud karena takut. Jika Sima Hong ingin mengubur paviliun pedang surgawi bersamanya, Xiao Chen bahkan akan mengorbankan nyawanya untuk mempersulit Sima Hong, untuk mengajari Sima Hong apa itu penyesalan. Xiao Chen mengambil keputusan, dan matanya bersinar, satu ungu dan satu putih, seperti cahaya bintang yang cemerlang. Siu, siu, api asal api sejati guntur ungu dan api asal api sejati bulan terbang keluar. Dalam sekejap, mereka saling berkejaran seperti sepasang ikan. Energi mental di lautan kesadaran Xiao Chen terkuras terus-menerus. Ketika diagram Taiji terbentuk, Xiao Chen mendorong tangan kanannya ke depan, berteriak dengan ganas, diagram api Taiji Yin Yang. Api Yin Dan yang terbentuk menjadi diagram Taiji yang sempurna. Mereka berinteraksi satu sama lain dan menghasilkan kekuatan yang sangat kacau. Tidak peduli apapun mandat surga yang Anda miliki, mewujudkan kekuatan sebuah dinasti, Yin Yang abadi, menerobos segalanya dengan kekuatan. Api Yin Dan yang tiba-tiba menyatu. Bagaimana dia memikirkan hal ini? Bagaimana dia mencapai ini? Jiang Qi dan tetua lainnya terkejut. Diagram itu. Diagram apa itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Yin dan Yang, dua energi ekstrim dengan atribut yang berlawanan, sebenarnya dapat bergabung dengan metode misterius tersebut. Orang-orang di benua Tianwu belum pernah melihat diagram Taiji sebelumnya. Pemandangan ini memperluas wawasan Shen Manjun dan yang lainnya, menyebabkan mereka berpikir keras. Bang, 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 diagram api Taiji Yin Yang bergerak sangat cepat. Di hadapan kekuatan absolut, fenomena misterius intisari dari teknik pedang Sima Lingxuan benar-benar tergelincir. Dinasti baru yang dibentuk oleh kerajaan Sima Lingxuan hancur dalam api perang. Tangisan menyedihkan terdengar di seluruh negeri, asap mengepul di mana-mana. Pada saat ini, status kerajaan kandas. Pici, diagram api Taiji Yin Yang menabrak Sima Lingxuan. Energi yang melonjak meledak, dan dia langsung memuntahkan seteguk darah. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya saat dia terbang mundur. Kekuatan itu jauh melampaui ekspektasi penonton. Saat meledak, gelombang kejut menghamburkan seluruh awan. Energi mengerikan itu menjatuhkan Sima Lingxuan langsung dari Heaven Ascending Platform. Sima Lingxuan yang mengerikan terus bergulir di sisi Heaven Ascending Platform. Pepohonan dan bebatuan menusuk tubuhnya di berbagai lokasi, menciptakan pemandangan yang kejam untuk dilihat. Luka dalam Sima Lingxuan bahkan lebih parah daripada luka luarnya. Api sejati guntur ungu dan api sejati bulan membakar seluruh organ dalamnya. Intisari yang berasal dari dantian tidak dapat melindungi organ dalam sama sekali karena api juga menyerangnya. Ketika berbagai murid paviliun sahabat surgawi di gedung platform naik surga melihat pemandangan ini, mereka bahkan tidak dapat bereaksi. Murid-murid ini tidak menyangka pertandingan akan berakhir begitu cepat. Terlebih lagi, mereka tidak menyangka kata-kata terakhir yang diucapkan akan menjadi kenyataan. Sima Lingxuan benar-benar berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Catatan TL, kata Cina untuk, enyahlah, gun juga berarti, berguling. Berguling, di sini mungkin merupakan pelesetan yang disengaja pada kata-kata terakhir yang diulangi oleh semua orang, kirim dia nyahlah. Dia menang. Kakak senior Xiao Chen benar-benar menang. Hanya dengan satu gerakan, kakak senior Xiao Chen berhasil menjatuhkan Sima Lingxuan. Betapa kuatnya, aku bahkan tidak bisa membayangkannya sebelum ini. Ini bermanfaat baginya, ini bagus. Mari kita lihat apakah mereka berani datang ke paviliun Sabre Surgawi untuk memamerkan kekuatan mereka lagi. Hanya setelah waktu yang lama barulah kerumunan itu meledak dengan sorak-sorai yang menggelegar. Mereka berteriak tanpa henti saat pandangan mereka terhadap Xiao Chen berubah menjadi lebih hormat, penuh dengan rasa hormat. Putra surga yang begitu bangga adalah murid paviliun sahabat surgawi mereka. Keterkaitan ini menimbulkan rasa bangga di hati mereka yang sulit dihilangkan. Di masa depan, yang harus mereka katakan hanyalah, Xiao Chen adalah kakak laki-laki saya. Aku bahkan pernah melihatnya bertarung secara langsung sebelumnya. Semua murid sekte lain di negara Qin besar mungkin akan merasa iri. Xiao Chen, kamu benar-benar berani bergerak. Kemarahan dalam hati Sima Hong tak terlukiskan. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan berani mengalahkan Sima Lingxuan di depannya. Selanjutnya, Xiao Chen dengan tegas mengalahkan Sima Lingxuan dalam satu gerakan. Meskipun Sima Hong ingin mengambil tindakan untuk menyelamatkan situasi, itu sudah terlambat. Sima Hong adalah seorang martial sage yang bonafit. Di benua Tianwu ini, dia adalah salah satu dari mereka yang berdiri di puncak. Baginya, Xiao Chen seperti semut, dia bisa dengan mudah meremukkan Xiao Chen sampai mati. Namun, wajah Sima Hong ditampar oleh semut tersebut. Terlebih lagi, tamparan ini sangat kuat. Dia tidak bisa melupakan hal ini, dia tidak akan pernah bisa memaafkan ini. Jika dia tidak membunuh Xiao Chen, dia tidak akan bisa melampiaskan amarahnya. Sebuah pedang muncul di tangan Sima Hong. Ia bergerak cepat di udara seolah-olah berteleportasi. Kemudian, dia mengirimkan pedang intisari Qi yang berisi hukum alam ke Xiao Chen.
Ini sudah berakhir. Sima Hong tiba-tiba tidak peduli dengan statusnya dan menyerang seorang junior. Para tetua paviliun sahabat surgawi memucat. Mereka panik di dalam hati. Sebagai seseorang yang jauh lebih lemah, bagaimana mungkin Xiao Chen memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sebelum serangan marsial Sage dipenuhi dengan amarah. Pedang yang dikirimkan Qi Sima Hong tampak biasa saja, tanpa kesan mewah apapun. Bahkan Raja Bela Diri tingkat medial bisa mengirimkan pedang Qi yang bisa merobek ruang. Namun, pedang Qi ini, pedang Qi yang dikirim oleh seorang marsial Sage, tidak merobek ruang. Itu bahkan tidak membuat celah spasial kecil. Pemandangan ini menimbulkan perasaan yang tak terbayangkan. Pedang Qi itu sempit dan panjang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sepertinya ia meluncur di sepanjang lintasan khusus langit dan bumi. Saat mendekati Xiao Chen, cahaya pedang Qi menjadi semakin kuat. Dengan dukungan hukum alam, cahaya pedang tampak sempurna. Energi pedang Qi meningkat secara signifikan setiap detiknya. Wajah Xiao Chen tenggelam. Dia tidak berani lamban. Dia segera mengangkat tangan kirinya, dan diagram api Taiji Yin yang terbang dan melindunginya. Xiao Chen menuangkan energi mental yang besar dan melonjak dari lautan kesadarannya ke dalam diagram api Taiji Yin Yang. Diagram sempurna itu segera meledak dengan cahaya yang bersinar dan menyilaukan. Yin Yang, 4 divisi, dan 8 trigram muncul di sekitar diagram api Taiji Yin Yang. Saat Xiao Chen berdiri tegak, rasanya dia telah menyatu dengan dunia. Bang! Pedang Qi yang dilancarkan Sima Hong dengan marah menghantam diagram Taiji. Diagram api Taiji Yin yang langsung meledak, dan energi mengerikan menyebar kemana-mana. Tempat latihan yang luas segera hancur, melemparkan potongan batu yang tak terhitung jumlahnya ke langit. Angin kencang bertiup dan menimbulkan awan debu. Di tengah debu, pedang Qi terbang dengan kecepatan lebih cepat daripada sebelumnya ke arah Sima Hong, yang sedang bergegas mendekat. Sial, ekspresi Sima Hong sedikit berubah. Dia memegang pedangnya di depannya dan menggunakan intisari yang padat untuk melindunginya. Suara lain, bahkan lebih mengerikan dari yang sebelumnya, terdengar. Debu kembali memenuhi tempat itu. Lubang tanpa dasar terlihat meluas dengan cepat. Bangunan-bangunan di seluruh Heaven Ascending Platform mulai runtuh. Menggunakan waktu yang dibelikan pedang Qi ini, Xiao Chen bergerak. Dia berdiri di atas gambar naga Azure dan melayang ke langit. Kulitnya menjadi pucat, dan darah keluar dari mulutnya. Kondisi Xiao Chen terlihat sangat buruk. Hanya matanya yang bersinar dengan kesehatan dan semangat, tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Sebelumnya, tepat ketika pedang Qi yang mengandung hukum alam menghancurkan diagram api Taiji Yin Yang, kekuatan sisa menghantam tubuh Xiao Chen, menerobos intisarinya. Dia tidak bisa memblokir pedang Qi, itu jauh lebih kuat daripada intisari Xiao Chen. Gelombang kejut tersebut melukai seluruh organ dalamnya. Jika Xiao Chen tidak memiliki tubuh yang kuat, meridian dan organ dalamnya akan hancur setelah mengalami serangan seperti itu, membunuhnya di tempat. Dia belum mati. Ketika tetua tertinggi dari paviliun sahabat surgawi melihat Xiao Chen melompat keluar dari debu, mereka mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Seorang marsial Sage sudah memahami hukum alam, meski tidak banyak. Namun, jika mereka bisa memasukkan sedikit saja ke dalam intisari mereka, itu akan memperbesar kekuatan intisari mereka beberapa kali lipat. Mengingat ranah kultivasi Xiao Chen, tidak disangka dia bisa menahan serangan ini. Terlebih lagi, dia terlihat masih bisa bertarung dan tidak berada di ambang kematian. Wajah Sen Manjun tenggelam saat dia berkata, Xiao Chen tidak bisa jatuh di sini. Keberuntungan paviliun pedang surgawi telah menyatu dengan keberuntungan Xiao Chen. Jika dia mati, paviliun sahabat surgawi juga akan mati. Jiang Qi, atas perintahku, segera kumpulkan kam pedang ilahi. Aktifkan seluruh sekte dan lawan Sima Hong. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan Xiao Chen mati di sini. Jiang Qi tidak ragu-ragu mengatakan, murid ini patuh. Setelah Jiang Qi menyetujui perintah Sen Manjun, dia melayang ke udara. Bergerak cepat, dia mendarat di depan Xiao Chen dengan ekspresi cemberut dan membelanya. Semua intisarinya melonjak dengan liar. Sima Hong, berapa umurmu? Apakah kamu sama sekali tidak peduli dengan statusmu? Tidak kusangka kamu menyerang seseorang dari generasi muda, kata Sen Manjun tanpa ekspresi. Sima Hong meraung, dan angin kencang bertiup, membersihkan semua debu dan memperlihatkan tempat latihan yang bobrok. Menatap Sen Manjun, Sima Hong berkata dengan dingin, enyahlah. Saya benci orang yang tidak menghormati saya setelah saya menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Saya sudah mengatakan 6 hari yang lalu bahwa selama dia kalah dari Ling Xuan, semuanya akan baik-baik saja. Saat ini, bocah nakal ini masih belum tahu apa yang baik untuknya. Jadi jangan salahkan saya karena kejam dan tanpa ampun. Ketika para penggarap di sekitar Heaven Ascending Platform dari berbagai tempat mendengar apa yang dikatakan Sima Hong, ekspresi mereka berubah drastis. Tanpa diduga, Sima Hong tidak memperdulikan statusnya. Dia mencoba mengancam Xiao Chen agar berpura-pura kalah. Perilaku ini sungguh tidak tahu malu. Sen Manjun berkata, apakah Anda tahu konsekuensi membunuh orang di paviliun pedang surgawi saya?
Sima Hong tertawa keras, apa arti dari paviliun sahabat surgawi? Anda benar-benar mengira Anda adalah salah satu dari 10 sekte besar. Aku tidak pernah peduli padamu. Karena kamu tidak akan pergi, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Huci, Huci. Sima Hong meluncurkan 2 pedang Qi dari cahaya pedangnya. Pedang Qi bersilangan dan membentuk salib saat mereka menuju Sen Manjun. Pedang tipis muncul di tangan Sen Manjun. Dia mengeluarkan seluruh kultivasinya selama 300 tahun pada saat ini. Cahaya pedangnya menghancurkan ruang saat dia mengirimkan serangan. Cahaya pedang berbentuk salib membawa hukum alam saat ia melonjak. Itu menghancurkan teknik pedang yang dilakukan Sen Manjun, memaksanya mundur 100 langkah. Meskipun napas Sen Manjun agak berat, pada akhirnya dia berhasil memblokir pedang Qi dari petapa bela diri ini. Hanya belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Catatan TL, seekor belalang mencoba menghentikan kereta, ini berarti melebih-lebihkan diri sendiri dan melakukan sesuatu yang mustahil. Mendengus dingin, Sima Hong segera muncul di hadapan Sen Manjun, yang baru saja memblokir serangan itu. Pedangnya bergerak dan meluncurkan serangkaian serangan ke arahnya. Sial, 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 suara benturan senjata terdengar di udara. Setiap kali Sima Hong melangkah maju, langit dan bumi seakan bergerak bersamanya. Kekuatan yang tak terbatas bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh Sen Manjun. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, itu tidak mungkin. Dengan setiap serangan yang diterimanya, dia memuntahkan seteguk darah. Kulitnya sangat memucat. Enyahlah. Setelah 9 serangan, Sima Hong meraung dengan ganas, dan pedangnya meledak dalam cahaya. Kekuatannya meningkat dan serangan itu menghempaskan Sen Manjun. Sen Manjun terbang seperti anak panah, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menabrak gunung, dan gunung itu meledak, melemparkan batu kemana-mana. Xiao Chen memandang Sen Manjun, yang nasibnya tidak diketahui, dan matanya berubah dingin. Dia bergegas ke depan dan menyerang. Kembalinya naga Azure. Lautan luas di belakang Xiao Chen menembakkan 99 pilar air ke langit saat Azure Dragon melompat keluar dari air. Sebuah cahaya terang melintas di pedang itu saat ia merobek ruang dan menebas kepala Sima Hong. Sima Hong mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen tidak hanya lari, Xiao Chen bahkan berani menyerangnya. Namun, cahaya pedang itu berada di atasnya, dia tidak punya pilihan selain mengirimkan sekat pedang untuk membela diri. Weng, weng, pedang Qi bersenandung, dan hukum alam dicurahkan dan dirajut menjadi satu, membentuk layar cahaya yang kuat. Battle Sage Origins, formula karakter kekuatan, tingkatkan kekuatan sebanyak 33 kali lipat. Xiao Chen meraung dengan ganas. Dia sudah tidak peduli lagi dengan konsekuensinya. Seluruh intisarinya terkuras pada saat itu, dan kekuatan cahaya pedang itu melonjak seketika, sampai ke tingkat yang bahkan Sima Hong menganggapnya menakutkan. Bang! Sebelum kembalinya naga Azure yang dibentengi oleh formula karakter kekuatan, layar pedang abadi yang berisi hukum alam hancur. Cahaya pedang langsung memukul mundur Sima Hong. Semua pakaian Sima Hong robek, dan luka menutupi tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sekilas, tidak ada bagian dari dirinya yang tampak utuh, dia dalam keadaan menyesal. Dia terbang kembali ke udara dan memuntahkan 3 suap darah. Tanpa diduga, dia memukul mundur Sage bela diri kelas rendah. Terlebih lagi, Martial Sage terluka parah, kata orang luar di sekitar Heaven Ascending Platform dengan kaget. Mereka tidak berani membayangkan hal seperti itu mungkin terjadi. Ini adalah seorang Martial Sage, dan gerakan membunuh seorang Martial Monarch sebenarnya berhasil menjatuhkannya kembali seperti ini. Siu, Sima Hong hanya terbang mundur 100 meter sebelum dia menstabilkan dirinya. Kemudian, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Pandangan menyeramkan muncul di mata Sima Hong. Pertama, Xiao Chen telah memblokir serangannya, menyebabkan dia kehilangan muka. Sekarang, Xiao Chen bahkan melukainya seberat ini di depan semua orang. Faktanya, mengingat kekuatan Xiao Chen, bahkan setelah menggunakan formula karakter kekuatan, Return of the Azure Dragon seharusnya tidak dapat benar-benar melukai Sima Hong. Namun, Sima Hong telah membuat kesalahan dalam penilaian, hanya menggunakan setengah kekuatannya untuk bertahan melawan kembalinya naga Azure. Dia tidak menyangka Xiao Chen memiliki cara untuk meningkatkan kekuatan kembalinya naga Azure sebanyak 33 kali lipat. Alhasil, Sima Hong tertangkap basah dan dipukuli habis-habisan di tangan Xiao Chen. Memikirkan ada teknik rahasia yang secara instan meningkatkan kekuatan teknik bela diri seseorang sebanyak 33 kali lipat. Jika dia adalah puncak biasa Martial Monarch, saya pasti sudah mati. Setelah tenang, Sima Hong berpikir dalam ketakutan, aku harus membasmi bocah ini. Jika tidak, saya hanya akan membiarkan masalah di masa depan semakin memburuk. Jika dia dewasa, dia akan menghancurkan klan Sima. Melihat Sima Hong berdiri sekali lagi, Xiao Chen, yang terbaring lemah di tanah, tidak bisa menahan senyum pahit. Menggabungkan kembalinya naga Azure dengan formula karakter kekuatan sudah menjadi langkah terkuatnya.
Mengaktifkan formula karakter kekuatan akan secara instan memperkuat teknik bela diri apapun sebanyak 33 kali lipat. Pertama kali Xiao Chen mengaktifkan formula karakter kekuatan, ayah Liu Ruyue yang menanganinya untuknya. Saat itu, Xiao Chen mengaktifkannya secara pasif tanpa memahami prinsip di baliknya. Setelah Xiao Chen maju ke Martial Monarch, dia hampir tidak berhasil mempelajari teknik rahasia ini dengan bantuan Ao Jiao. Saat ini, dia masih belum begitu familiar dengan hal itu. Intisarinya juga tidak cukup meningkat. Dalam keadaan seperti itu, hal itu tidak hanya akan menguras intisarinya tetapi juga vital ki-nya. Xiao Chen tidak akan bisa pulih tanpa istirahat 3-5 hari. Saat Xiao Chen menyaksikan Sima Hong berjalan perlahan seperti dewa kematian, dia malah menjadi tenang. Jika dia bisa memilih lagi, dia tetap tidak akan memilih untuk kalah tanpa perlawanan. Dia lebih baik mati dalam pertempuran, tidak pernah menundukkan kepalanya. Hidup ini singkat, mengapa membuat dirinya menjalani kehidupan yang menyedihkan seperti itu? Kehidupan seperti itu bukanlah yang dia inginkan. Kalau begitu, tidak ada gunanya hidup. Xiao Chen menyarungkan Lunar Shadow Sabre dan menghentikan Ao Jiao untuk keluar. Dia tidak ingin Ao Jiao mempertaruhkan nyawanya demi dia. Dia telah berjanji kepada Kaisar Guntur bahwa dia tidak akan pernah menderita lagi, bahkan pada saat kematiannya. Ketika seorang kultivator maju ke Martial Sage, setelah tubuhnya terbenam dalam energi spiritual untuk waktu yang lama, tubuhnya akan berubah menjadi tubuh Sage begitu dia memahami hukum alam. Martial Sage tidak dapat dievaluasi dengan standar normal. Sebagian besar cedera ringan bisa sembuh dalam waktu yang sangat singkat. Pertahanan tubuh fisik mereka juga akan beberapa kali lebih kuat daripada puncak Martial Monarch. Meskipun Xiao Chen menyakiti Sima Hong, dia tidak melukai intinya. Jadi itu sia-sia. Meski begitu, Xiao Chen bisa bangga pada dirinya sendiri. Sebagai seorang Martial Monarch, dia berhasil melukai seorang Martial Sage. Dalam 1000 tahun terakhir, dia mungkin satu-satunya. Betapa malangnya. Di luar Heaven Ascending Platform, para penggarap yang datang untuk menonton menunjukkan ekspresi kasihan. Sampai sekarang, tidak ada seorang pun di paviliun pedang surgawi yang bisa menghentikan Sima Hong. Akhir dari Xiao Chen mudah dibayangkan. Meski jaraknya 1 kilometer, Sima Hong hanya mengambil 100 langkah untuk sampai di hadapan Xiao Chen. Dia memandang Xiao Chen yang lemah, tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Kamu seharusnya merasa bangga mati di tangan seorang Martial Sage. Sima Hong segera mengirimkan serangan ke dada Xiao Chen dengan kecepatan kilat. Bang! Saat ujung pedang hendak menembus dada Xiao Chen, pedang merah Qi turun dari langit. Itu memancarkan pembantaian tanpa batas saat menusuk ke arah Sima Hong. Pedang Qi itu mengandung energi yang melonjak seolah-olah energi ribuan orang telah menyatu untuk membentuknya. Di luar dugaan, hal itu juga memuat jejak hukum alam. Merasakan ancaman dari pedang Qi, Sima Hong segera menarik kembali pedangnya dan meluncurkan cahaya pedang ke arah pedang Qi. Sial, pedang Qi dan cahaya pedang berbenturan. Sima Hong mundur 3 langkah. Ketika dia mendongak, dia melihat bahwa Jiang Qi memimpin 2000 elit kam pedang ilahi. Semua anggota kam saber ilahi mengenakan jubah ketat dan memegang pedang merah di tangan mereka. Mata mereka sedingin es, menatap Sima Hong tanpa rasa takut. Mereka hanya melakukan pembantaian tanpa batas. Di bawah kepemimpinan Jiang Qi, 2000 orang membentuk formasi pembantaian darah mendalam surgawi di udara. Aura setiap orang dihubungkan menjadi aura yang luas. 2000 orang ini telah bekerja sama untuk membentuk satu pedang Qi dari sebelumnya. Mereka benar-benar mendorong Sima Hong mundur 3 langkah untuk pertama kalinya. Jiang Qi berkata, Sima Hong, tinggalkan tempat ini sekarang, dan paviliun pedang surgawi akan memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, bahkan jika paviliun sabat surgawi jatuh, kami akan membuat Anda membayarnya. Sima Hong tertawa dingin, idiot, hanya paviliun sabat surgawi yang tidak penting dan kamu pikir kamu bisa membuatku membayar. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari Martial Sage hari ini. Bang! Sima Hong menginjak tanah dan segera tiba di hadapan Jiang Qi. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia mengirimkan seuntai pedang Qi. Setiap serangan memiliki hukum alam yang dimasukkan ke dalamnya. 2000 murid perkemahan saber ilahi semuanya menghunus pedang mereka pada saat yang bersamaan. Mengandalkan formasi, mereka memfokuskan seluruh energinya pada Jiang Qi. Jiang Qi melakukan yang terbaik untuk bertahan. Namun, ketika menghadapi Sima Hong dengan kekuatan penuh dan hukum alam yang luas, perbedaannya terlihat jelas. Sial, sial, sial. Mata Sima Hong terlihat tenang saat dia mengirimkan segala macam serangan. Kecepatannya menjadi semakin cepat dan kuat, memaksa Jiang Qi mundur terus-menerus di udara. Formasi pembantaian darah mendalam surgawi yang dibentuk oleh 2000 elit tidak dapat benar-benar menghalangi Sima Hong. Hanya formasi sampah dan kamu berani bersikap kurang ajar. Merusak. Sima Hong kehilangan kesabarannya. Dia mengumpulkan semua lampu pedang dan menyerang. Teknik pedang Jiang Qi pecah, dan pedangnya terbang.
Setelah serangan itu mengenai tubuh Jiang Qi, semua luka yang terkumpul sebelumnya meledak sekaligus. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh dengan lemah dari langit. 2000 murid Kam Saber Ilahi yang mengirimkan energi ke Jiang Qi tidak dapat bertahan lebih lama lagi saat itu. Mereka semua memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah seperti hujan. Setelah menghancurkan formasi pembantaian darah mendalam surgawi, Sima Hong mendarat di tanah lagi dan menuju Xiao Chen, memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Berjuang sampai akhir, para tetua tertinggi yang takut akan kekuatan Sima Hong melihat Jiang Qi dan 2000 muridnya jatuh dengan menyedihkan dari langit. Mata para tetua tertinggi itu penuh dengan kebencian saat mereka melancarkan serangan terkuat mereka, memancarkan cahaya pedang warna-warni dan menebas Sima Hong dari udara. Sima Hong memperlihatkan senyuman menghina dan berkata, tidak peduli berapa banyak semut yang ada, itu tidak ada gunanya. Sial, 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 cahaya pedang berkedip-kedip, tapi Sima Hong tidak pernah berhenti bergerak, dia bahkan tidak berhenti sejenak untuk menghadapi serangan tersebut. Dia hanya membalas sambil mengambil langkah maju. Sima Hong menghancurkan para tetua tertinggi itu dengan satu serangan, menghancurkan semua teknik bela diri yang telah mereka pelajari sepanjang hidup mereka dalam sekejap. Dia memukul mundur semua tetua tertinggi paviliun Sabat Surgawi seperti karung pasir, mereka bahkan tidak bisa membalas. Ini adalah kekuatan dari Martial Sage. Ini terlalu mengerikan. Mereka benar-benar layak duduk di puncak benua Tianwu. Bahkan kekuatan penuh sebuah sekte tidak dapat menghentikannya. Paviliun Sabat Surgawi mungkin akan dihancurkan. Para penggarap yang datang untuk menonton mengungkapkan kegembiraan atas kemalangan Paviliun Sabat Surgawi. Munculnya Paviliun Sabat Surgawi bukanlah hal yang baik bagi mereka. Hentikan dia, kita tidak bisa membiarkan dia membunuh kakak senior Xiao Chen. Para murid Paviliun Pedang Surgawi yang berkumpul di sekitar platform naik surga bergegas maju dengan darah panas mengalir di pembuluh darah mereka ketika mereka melihat Sima Hong semakin dekat dengan Xiao Chen. Murid-murid itu tidak dapat lagi menahan diri saat mereka terus-menerus menyerang Sima Hong, semua ini demi menunda Sima Hong, mencoba membantu Xiao Chen berjuang demi kesempatan untuk bertahan hidup. Beraninya kamu menghalangi jalanku. Kalian semua bahkan tidak sekuat semut. Sima Hong mengungkapkan ekspresi tidak sabar. Dia bahkan tidak mau mengayunkan pedangnya, dia hanya melambaikan tangan kirinya. Angin bertiup dari segala arah dan membentuk arus udara yang kuat yang menghempaskan murid-murid Paviliun Sabat Surgawi 1 kilometer jauhnya. Langkah kaki itu semakin keras saat Sima Hong mendekati Xiao Chen. Dia memandang Xiao Chen dan berkata, saya tidak pernah menyombongkan diri. Sekarang Anda tahu konsekuensi apa yang bisa ditimbulkan oleh satu keputusan. Wajah pucat Xiao Chen tetap tanpa ekspresi. Dia hanya berkata dengan dingin, jika aku tidak mati, aku pasti akan membasuh klan Sima dengan darah di masa depan. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Ketika Sima Hong mendengar kata-kata Xiao Chen, dia bersikap seolah-olah dia mendengar lelucon lucu. Dia tertawa kurang ajar, siapa yang berani menyinggung Martial Sage untuk menyelamatkanmu? Bahkan di ranjang kematianmu, kamu masih sangat bodoh. Nah, kamu bisa mencoba menghancurkan klan Simaku saat kamu berada di neraka. Arogan. Tepat pada saat ini, dengusan dingin terdengar dari Cakrawala. Orang yang berbicara sepertinya berada jauh, tetapi suaranya seperti seseorang yang berbisik di telinga. Dua kesan yang bertentangan ini digabungkan. Ekspresi Sima Hong berubah drastis. Merasakan aura berbahaya, dia segera menoleh untuk melihat. Namun, sebelum Sima Hong sempat bereaksi, sebuah kotak kayu sepertinya terbang melintasi angkasa dan muncul, menabrak Sima Hong. Puci, kotak kayu itu rupanya mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Sima Hong memuntahkan seteguk darah saat kotak kayu itu menjatuhkannya ke belakang. Dengan "Sou", ia mendarat di depan Xiao Chen. Kata-kata, seperti kaisar tiba secara pribadi, tertulis di bagian depan kotak kayu. Tidak ada yang berani menganggap entengnya. Sima Hong menyeka darah dari bibirnya dan berteriak dengan galak, bertingkah sok. Sudah lama tidak ada kaisar bela diri di benua Tianwu. Mati. Setelah Sima Hong berbicara, dia meluncurkan dirinya ke arah Xiao Chen dengan sikap yang lebih ganas. Kaca, keempat papan kotak kayu itu jatuh, dan sebuah pedang sederhana melayang dengan tenang di udara. Pedang itu mengeluarkan aura mengerikan yang sepertinya bisa membalikkan gunung dan lautan. Sebelum aura ini, Sima Hong hanyalah seperti setetes air di laut, sama sekali biasa-biasa saja. Aura ini seluas laut dan sebesar pegunungan. Ketika Sima Hong menabrak aura ini, dia bangkit kembali dengan menyedihkan. Kemudian, dia berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum berhenti. Senjata ilahi. Ekspresi ketakutan memenuhi wajah Sima Hong saat dia mengingat sesuatu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil Sima Lingxuan yang tidak sadarkan diri dan terbang tanpa menoleh ke belakang. Kemarilah, pedang. Sebuah suara tua terdengar. Semua orang mendongak dan melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu terbang mendekat. Dia melambaikan tangannya, dan senjata ilahi itu keluar dari sarungnya. Senjata ilahi dari paviliun pedang surgawi yang tidak ditarik selama bertahun-tahun akhirnya muncul kembali.
Sambil melayang di udara, lelaki tua berjubah abu-abu itu mengulurkan tangannya dan dengan erat menggenggam senjata ilahi, pedang alam semesta surgawi. Saat itu juga, segala sesuatu di bawah langit tampak tidak penting. Biasanya, jika seorang martial sage ingin melarikan diri dari martial sage lain dengan kelas yang sama, orang yang mengejar akan kesulitan menjaga yang lain. Saat ini, Sima Hong sudah terbang beberapa kilometer sambil membawa Sima Lingxuan. Bagi mereka yang melihatnya, keduanya adalah titik hitam di langit jauh. Kerumunan itu bahkan tidak bisa mengetahui ke arah mana mereka bergerak. Orang tua itu memegang senjata ilahi dan mengirimkan serangan ke Sima Hong. Senjata ilahi segera menyala dengan cahaya terang, bahkan menutupi sinar matahari. Kemudian, semua orang melihat pemandangan yang tak terbayangkan, malam tiba-tiba tiba, dan banyak sekali bintang berkelap-kelip di langit. Alam semesta tanpa batas menjadi seperti lukisan yang terbentang saat ini. Di mata orang awam, matahari paling terang tidak lebih dari salah satu bintang di atas. Sungguh biasa-biasa saja bila dibandingkan dengan alam semesta yang luas, sungguh sangat kecil. Hanya cahaya senjata ilahi yang abadi. Pada saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu yang memegang senjata ilahi menjadi pusat alam semesta, alam kubah langit. Siu, jeritan kesedihan bergema, dan cahayanya menghilang. Semua fenomena misterius lenyap, dan terik matahari di langit muncul kembali. Namun, pemandangan luas yang mengguncang semua orang meninggalkan bekas permanen di hati mereka pada saat itu juga. Di Cakrawala, semua orang bisa melihat titik hitam Sima Hong yang jatuh ke tanah seperti layang-layang patah. Pedang ki dari senjata ilahi melukainya dengan parah dari jarak beberapa kilometer. Kembali, teriak lelaki tua berjubah abu-abu itu sambil membuka tangan kirinya. Telapak tangannya mengandung hukum alam karena membentuk kekuatan isap yang tak tertahankan. Tornado yang mengerikan terbentuk di udara dan menyedot Sima Hong, yang berada beberapa kilometer jauhnya. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang berlumuran darah. Bang! Suara benturan teredam terdengar, dan Sima Hong serta Sima Lingxuan keduanya terjatuh di Heaven Ascending Platform. Sima Hong berlutut di hadapan kekuatan besar senjata ilahi. Tubuhnya yang terluka tidak bisa menahan gemetar. Luka mengerikan yang mengeluarkan darah terlihat di dadanya. Ketika Jiang Qi dan tetua lainnya di bawah melihat lelaki tua itu datang, mereka menjadi sangat bersemangat. Namun, karena kekuatan yang terpancar dari senjata ilahi, mereka tidak dapat mendekat untuk berbicara dengannya. Kaca, orang tua itu dengan santai melambaikan tangannya, dan senjata ilahi kembali ke sarungnya. Kotak kayu itu segera menyatu dan melayang dengan tenang di depan Xiao Chen. Tiba-tiba terlepas dari auranya, Sima Hong terjatuh dengan keras ke tanah, tidak bisa bergerak. Sosok lelaki tua itu melintas dan tiba di samping Sima Hong. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti itu setelah melukai begitu banyak murid paviliun sahabat surgawiku? Sima Hong berdiri, membungkuk. Dia berkata dengan skeptis, Leng Tianhe, kamu hanya menggunakan kekuatan senjata ilahi. Kemampuan apa yang Anda miliki? Jika Anda benar-benar mampu, Anda akan menjadi Master Pavilion saat itu. Jadi, itu dia. Tanpa diduga, adik dari Master Pavilion Sahabat Surgawi kembali. 40 tahun yang lalu, demi mendapatkan posisi Master Pavilion, kamu bertarung dengan kakak laki-lakimu dan kalah. Anda pergi dengan kesal saat itu. Anehnya, setelah tidak muncul selama 40 tahun, Anda berhasil melewati ambang batas martial sage. Mendengar perkataan Sima Hong, semua orang tercengang. Mereka semua menebak siapa lelaki tua berjubah abu-abu itu. 40 tahun yang lalu, ketika paviliun sahabat surgawi sedang berkembang, dua orang jenius mutlak muncul pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, mereka adalah saudara. Sayangnya, sebuah gunung tidak dapat menampung dua ekor harimau. Leng Tianhe kalah dari kakak laki-lakinya dan harus menyerah pada posisi Master Pavilion. Setelah itu, dia meninggalkan paviliun Sabre Surgawi. Namun, 20 tahun yang lalu, semua elit paviliun sahabat surgawi binasa dalam bencana iblis. Bahkan Master Pavilion pun meninggal. Sejak itu, seluruh paviliun sahabat surgawi telah mengalami kemunduran. Kalau tidak, Sima Hong tidak akan berani datang ke sini dan melakukan segala upaya sendirian, menyatakan bahwa ia akan menghancurkan paviliun pedang surgawi. Sekarang, pada saat paling kritis di paviliun sahabat surgawi, Leng Tianhe akhirnya kembali. Dengan menggunakan senjata ilahi, dia mengalahkan Sima Hong dalam satu gerakan. Ketika Leng Tianhe mendengar kata-kata Sima Hong, dia mendengus dingin dan berkata, bodoh, meskipun ayahmu ada di sini, dia tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Saudara muda Jiang, kirim seseorang untuk menggantungnya di pintu masuk kota Sabre. Kami akan menunggu orang-orang klan Sima datang dan menjemputnya. Klan Sima akan membayar 100 kali lipat untuk semua kerusakan pada paviliun sahabat surgawi. Luar biasa, seorang martial sage yang bonafit, seseorang yang berdiri di puncak dunia ini, akan digantung di pintu masuk kota. Semua orang merasa kepala mereka bengkak hanya karena memikirkan hal itu.
Sima Hong bangkit dan melemparkan dirinya ke arah lelaki tua berjubah abu-abu itu, sambil berteriak dengan marah, Leng Tianhe, kamu berani. Mengapa tidak? Leng Tianhe menendang dan membuat Sima Hong terbang kembali. Dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa, kaki kanannya menyebarkan sisa-sisa intisari Sima Hong. Ketika Jiang Qi dan tetua lainnya mendengar kata-kata Leng Tianhe, mereka segera memerintahkan orang-orang untuk menangkap Sima Hong dan mengurungnya. Leng Tianhe mendongak dan melirik ke arah kultivator lain yang datang untuk menyaksikan. Mereka segera sadar dan segera meninggalkan tempat itu. Biasanya, area ini terlarang bagi orang luar. Dengan terselesaikannya masalah ini, jika mereka tetap tidak pergi, mereka akan mendapat masalah besar. Melihat orang-orang ini masih memiliki keleluasaan, Leng Tianhe membuang muka dan mengabaikan mereka. Jiang Qi dan yang lainnya bergegas mendekat dan berkata dengan hormat, Saudara muda Leng, untungnya, kamu berhasil tiba tepat waktu. Jika tidak, paviliun sahabat surgawi akan hancur. Leng Tianhe menjawab, tidak perlu bicara lebih banyak. Meskipun saya telah meninggalkan paviliun sahabat surgawi, saya tidak akan pernah duduk diam dan menyaksikan kehancuran paviliun sahabat surgawi. Mengangkat tangannya untuk menghentikan Jiang Qi dan yang lainnya mengatakan apa-apa lagi, Leng Tianhe menoleh untuk melihat Xiao Chen, yang sudah berdiri. Ketertarikan muncul di matanya. Xiao Chen memberi hormat dengan tangan dan berkata, terima kasih banyak kepada senior karena telah membantu. Leng Tianhe tersenyum tipis dan berkata, kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Anda mampu menahan godaan senjata ilahi dan mengirimkannya kepada saya. Anda menabur benih ini saat itu. Jika senjata ilahi tidak memperingatkanku hari ini, aku tidak akan terburu-buru. Inilah buah dari benih itu. Catatan TL, dalam bahasa Cina, bukan biji dan buah, melainkan sebab dan akibat. Ini adalah konsep karma. Orang Tiongkok percaya bahwa setiap sebab akan menimbulkan akibat, dan setiap akibat pasti ada penyebabnya. Setiap tindakan penting dan akan mengarah pada sesuatu. Jika Anda menyerah pada paviliun pedang surgawi dan pergi ke sekte langit tertinggi, Sima Hong tidak akan berani melakukan trik seperti itu. Pada akhirnya, sebenarnya paviliun pedang surgawilah yang menyeret Anda ke bawah. Namun, hal ini tidak akan terjadi lagi. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda untuk masalah hari ini. Ketika para tetua di sekitarnya mendengar apa yang dikatakan Leng Tianhe, mereka menyadari bahwa dia bermaksud untuk tinggal dan mendukung paviliun sabre surgawi. Mereka tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi gembira dan gembira. Dengan ini, paviliun pedang surgawi sekarang memiliki seorang petapa bela diri yang memegang benteng. Selain itu, dia bisa menggunakan senjata ilahi. Tidak ada seorang pun di alam kubah langit yang berani meremehkan paviliun pedang surgawi di masa depan. Setelah ini, budidaya Sima Hong dan Sima Lingxuan disegel, dan mereka digantung di pintu masuk kota Sabre. Keributan yang disebabkan oleh pertandingan Xiao Chen dan Sima Lingxuan sudah berakhir untuk saat ini. Sima Hong yang kuat dengan aura ganasnya kehilangan seluruh reputasinya. Dia tidak bisa mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Di pagi hari kedua, Feng Tua dari Sekte Langit Tertinggi tiba di kota Sabre. Ketika dia melihat Sima Hong tergantung di gerbang, dia tersenyum tipis dan bahkan tidak memasuki gunung sebelum pergi. Sebenarnya, Feng Tua tidak terlalu mengkhawatirkan Xiao Chen. Sebagai seorang jenius naga sejati tingkat raja, dia memiliki keberuntungan yang besar. Akan sangat sulit bagi orang lain untuk membunuhnya di alam kubah langit. Segala macam hal akan terjadi secara misterius, seolah-olah Xiao Chen menerima perawatan pribadi dari surga, memastikan tidak ada yang terjadi padanya. Hasilnya tidak jauh dari ekspektasi Old Feng. Sima Hong yang tergantung di gerbang kota Sabre adalah bukti terbaik. Siapa yang bisa membayangkan bahwa ketika seorang martial sage bergerak melawan martial monarch, dia akan berakhir dalam keadaan seperti itu, dan menjadi bahan lelucon dunia. Namun, hal yang tak terbayangkan ini memang terjadi di depan mata semua orang. Di alam kubah langit, Xiao Chen tidak akan mati dengan mudah karena dia adalah pemilik keberuntungan alam kubah langit. Hanya setelah tiba di alam Kunlun, di mana ada banyak jenius dengan keberuntungan besar, barulah Xiao Chen menghadapi bahaya mematikan. 10 hari kemudian, pensiunan kepala klan-klan Sima secara pribadi membawa 200.000 batu roh kelas tinggi sebagai permintaan maaf sebelum mengambil kembali Sima Hong dan Sima Lingxuan. Mengingat bahwa klan Sima memang bersalah sejak awal dan kehadiran Leng Tianhe, yang memegang senjata ilahi, bahkan jika pensiunan kepala klan-klan Sima merasa tidak puas, dia tidak akan berani mengungkapkannya. Kalau tidak, jika Leng Tianhe ingin membunuh Sima Hong dan Sima Lingxuan, pensiunan kepala klan-klan Sima tidak akan bisa berbuat apa-apa. Antara 200.000 batu roh kelas tinggi dan satu petapa bela diri, pensiunan kepala klan-klan Sima tahu mana yang lebih penting. Leng Tianhe menggunakan setengah dari 200.000 batu roh kelas tinggi untuk membangun kembali platform naik surga serta memberi penghargaan kepada banyak murid dan merawat mereka yang terluka. Kemudian, Leng Tianhe memberi Xiao Chen sisa 100.000 batu roh kelas tinggi. Tidak hanya itu, dia memenuhi janjinya dan memberi Xiao Chen 100 mutiara pengumpul roh kelas rendah yang dia sempurnakan sendiri. Dibandingkan dengan batu roh kelas tinggi,
mutiara pengumpul roh tidak diragukan lagi lebih efektif. Mereka tidak hanya memiliki energi spiritual yang besar tetapi juga sangat murni. Sekarang, Xiao Chen memiliki 200 mutiara pengumpul roh kelas rendah. Jika dia menggunakannya untuk budidaya normal, itu tidak akan cukup. Dia akan menggunakannya dalam beberapa hari. Xiao Chen bermaksud menggunakan mutiara pengumpul roh untuk menerobos kemacetan atau untuk keadaan darurat, seperti ketika dia menghabiskan intisarinya. Memiliki mutiara pengumpul roh akan membuat segalanya lebih mudah. Setelah bertarung dengan Sima Hong, Xiao Chen merasakan bahaya di hatinya. Di hadapan seorang martial sage, dia masih terlalu lemah. Di masa depan, ketika Xiao Chen pergi ke alam Kunlun, keberuntungannya tidak akan memiliki pengaruh yang kuat. Dia tidak bisa mengandalkan orang lain untuk datang dan menyelamatkannya. Dia harus memiliki kartu asnya sendiri. Tubuh seorang martial sage sudah menjadi tubuh sage. Jika intinya tidak benar-benar terluka, akan sulit menyebabkan kerusakan permanen pada martial sage. Untuk saat ini, Xiao Chen menyerah untuk melukai seorang martial sage, ingin melakukan hal itu adalah hal yang tidak realistis. Tujuannya adalah untuk dapat melarikan diri dari martial sage dan setidaknya melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, yang bisa dilakukan Xiao Chen hanyalah meningkatkan Azure Dragon Cloud Soaring Art miliknya dengan cepat ke kesempurnaan luar biasa, untuk melihat apakah dia bisa melarikan diri dari martial sage. Jika para jenius lain dari generasi yang sama mengetahui apa yang dipikirkan Xiao Chen, mereka semua akan tercengang. Mereka semua masih memikirkan bagaimana caranya menerobos ke Raja Bela Diri atau bagaimana menghadapi Raja Bela Diri tingkat medial. Namun, pandangan Xiao Chen tertuju pada martial sage, level yang jauh lebih tinggi dari mereka, meninggalkan mereka jauh di belakang. Ada air terjun di pegunungan belakang puncak Qingyun. Di bawah air terjun ada sebuah danau yang lebarnya sekitar 6 km. Sebelumnya, Xiao Chen telah mengembangkan seni memahat tubuh naga dan harimau hingga kesempurnaan di sini. Azure Dragon memiliki atribut air. Pasti akan lebih cepat bagi Xiao Chen untuk berlatih Azure Dragon Cloud Soaring Art di danau ini. Saat Xiao Chen berlatih, waktu berlalu sangat cepat. Mungkin saat fajar dia melihat ke atas, lalu saat dia melihat ke atas, mungkin matahari sudah terbenam. Hari-hari berlalu dengan cepat. Xiao Chen menghabiskan hari-harinya sendirian di danau ini. Di sini sepi, kecuali aliran air terjun yang tak ada habisnya. Namun, betapapun sepinya itu, Xiao Chen harus menanggungnya. Sebagai ganti Sima Hong, Xiao Chen sudah terlalu menderita. Dia bahkan hampir mati. Jika dia tidak ingin situasi seperti itu terulang lagi, dia harus menanggung semua ini. 9 transformasi naga jelajah. Xiao Chen berteriak, dan raungan naga bergema di dadanya. Sosoknya bergetar, dan 9 sosok identik segera muncul. Dibandingkan dengan 9 transformasi naga jelajah sebelumnya, sepertinya tidak ada perbedaan apapun. Namun, jika diamati lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa setiap klon memiliki naga halus di sekitarnya. Klonnya juga terlihat lebih realistis. Mereka tidak hanya memiliki daging dan darah, tetapi mereka juga tampaknya memiliki roh. Ekspresi mereka tidak membosankan seperti sebelumnya. Dari semua trik dalam Azure Dragon Cloud Soaring Art, 9 transformasi Roaming Dragon adalah favorit Xiao Chen. Dia bisa menggunakan langkah ini untuk maju atau mundur. Dia bisa menyerang dan menggunakan jurus ini untuk menipu lawannya. Ketika dia melarikan diri, orang lain akan kesulitan mengetahui siapa dia. Namun, itu jauh dari cukup untuk digunakan melawan martial sage. Xiao Chen menggelengkan kepalanya sedikit. 9 sosok itu bergabung, dan auman naga bergema di belakangnya, menyebabkan pilar air melonjak ke langit. Cambuk ekor naga biru. Angin kencang bertiup, dan tubuh Xiao Chen sepertinya telah berubah menjadi ekor naga. Dia bergerak membentuk busur panjang di atas air. Saat sosoknya bersinar, dia meninggalkan pilar air berbentuk bulan sabit. Dalam satu tarikan napas, Xiao Chen menempuh jarak 5 km. Kemanapun ia lewat, angin kencang menimbulkan gelombang tinggi. Baru setelah Xiao Chen berdiri kokoh barulah air danau turun kembali. Setelah berpikir keras, dia bergumam pada dirinya sendiri, kecepatan ledakan Azure Dragon Tail Whip hampir bisa menyaingi kecepatan Sima Hong. Namun, kecepatan ledakan saja tidak cukup. Yang paling penting adalah meningkatkan kecepatan dasarku. Waktu berlalu dengan cepat. Xiao Chen menghabiskan total 2 bulan di danau ini, berlatih seni Azure Dragon Cloud Soaring setiap saat. Dia merasa bahwa dia tidak jauh dari kesempurnaan agung. Sekarang, saat dia mengedarkan Azure Dragon Cloud Soaring Art, dia bisa mempertahankan gambar Azure Dragon di bawahnya saat dia bergerak. Ini tidak seperti sebelumnya, di mana Azure Dragon hanya akan bertahan sebentar, berkedip-kedip. Kecepatannya meningkat 20%, tapi itu masih jauh dari yang dia cari. Menurut manual rahasia, setelah Azure Dragon Cloud Soaring Art mencapai kesempurnaan luar biasa, ia dapat mewujudkan 2 Azure Dragon dan membantu kultivator dalam terbang. Jika dipraktekkan sampai puncaknya, itu bisa mewujudkan 18 naga Azure. Wajah Xiao Chen sedikit merosot, dia merasakan frustrasi di hatinya.
Dia sudah menghabiskan waktu 2 bulan, namun dia hanya membuat langkah kecil menuju tujuannya untuk bisa melarikan diri dari petapa bela diri kelas rendah. Dia masih jauh dari mencapai hal itu. Dia mendorong dengan kuat ke arah air. 18 pilar air segera menyembur keluar dari danau yang tenang dan membubung ke angkasa. Ketika air turun kembali, Xiao Chen menutup matanya dan membiarkannya membasahi pakaiannya. Kemudian, dia perlahan pulih dari sedikit rasa frustrasinya. Kakak senior Xiao Chen, saya telah mengumpulkan semua ramuan roh yang Anda minta. Tepat pada saat ini, Xiao Chen mendengar suara merdu. Chu Xinyun dari Jade Maiden Peak telah tiba. Xiao Chen membuka matanya dan mengedarkan intisarinya. Uap keluar dari tubuhnya, dan pakaiannya segera dikeringkan. Sambil tersenyum tipis, Xiao Chen tiba sebelum Chu Xinyun. 2 bulan lalu, dia meminta bantuan Chu Xinyun untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk pil penghenti wajah. Jade Maiden Peak kekurangan beberapa herbal roh yang dia butuhkan. Karena Xiao Chen tidak punya banyak waktu, dia hanya bisa meminta bantuan seseorang. Secara kebetulan, Xiao Chen mengalami hambatan kecil dengan latihan Azure Dragon Cloud Soaring Art-nya. Dia perlu mengesampingkannya dan mengerjakan hal lain. Sekarang, dia bisa menggunakan waktu ini untuk menyempurnakan pil penghenti wajah. Chu Xinyun menyerahkan cincin spasial kepada Xiao Chen, berkata, saya telah mengumpulkan 99 ramuan roh yang Anda butuhkan. Mereka semua berada dalam lingkaran spasial. Silakan periksa untuk memastikan kebenarannya. Xiao Chen mengambil cincin spasial dan memeriksa isinya. Setelah menemukan bahwa tidak ada yang hilang, dia berkata dengan gembira, terima kasih banyak, Saudari Junior Chu. Anda telah banyak membantu saya. Chu Xinyun tersenyum tipis dan berkata dengan iri, jika saya tidak salah, Anda harus menyempurnakan pil penghenti wajah. Mengingat itu dapat menjaga penampilan wanita selama 1000 tahun, kakak Ruyue sungguh beruntung. Berbeda dengan laki-laki, perempuan lebih memperhatikan penampilan. Mereka takut akan berlalunya waktu tanpa ampun yang menyebabkan masa muda mereka memudar. Mampu mempertahankan kecantikannya selama 1000 tahun, tidak diragukan lagi, adalah dambaan setiap wanita. Tentu saja, Chu Xinyun tidak terkecuali. Namun, dia tahu 99 bahan ini membutuhkan banyak batu roh. Selain itu, pil tersebut mungkin tidak mudah untuk disuling. Berharap Xiao Chen membantunya memperbaikinya akan menjadi harapan yang luar biasa. Saya tidak akan mengganggu kultivasi Anda lebih jauh. Aku akan pergi dulu. Chu Xinyun berhenti memikirkan masalah itu dan bersiap untuk pergi. Xiao Chen memanggil untuk menghentikannya, tunggu sebentar. Ini adalah resep alkimia untuk pil penghenti wajah. Di masa depan, jika Anda punya waktu, Anda bisa memperbaikinya sendiri. Xiao Chen tahu apa yang dipikirkan Chu Xinyun. Namun, beberapa bahan bersifat musiman. Dia akan pergi dalam beberapa bulan, jadi dia tidak bisa membantunya memperbaiki pilnya. Oleh karena itu, dia memberinya resep alkimia. Chu Xinyun menatap Xiao Chen dengan tidak percaya. Resep alkimia untuk pil penghenti wajah sangat bermanfaat bagi kota. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu sangat berharga, namun dia dengan santai memberikannya padanya. Xiao Chen menyerahkan resep alkimia kepada Chu Xinyun dan segera kembali ke kediamannya untuk bersiap menyempurnakan pil penghenti wajah. Dia mengatur 99 ramuan roh di atas meja kayu dan menghitungnya. Akhirnya, dia mengeluarkan Azure Dragon Medicine Cauldron. Melihat kuali obat Azure Dragon dengan energi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Chen menjadi sedikit terganggu. Bayangan seorang gadis cantik yang suka melakukan crossdress muncul di benaknya. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Saya sudah akan meninggalkan alam kubah langit. Setelah aku menyempurnakan pil penghenti wajah, aku harus melakukan perjalanan ke ibu kota kekaisaran. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri dan mengumpulkan pikirannya. Dia masih berhutang budi pada Feng Feixue. Jika dia punya kesempatan, yang terbaik adalah dia menanganinya sebelum dia pergi. Dong, dong, dong. Saat Xiao Chen hendak mulai menyempurnakan pil obat, suara ketukan mengganggunya. Siapakah saat ini? Xiao Chen ingat menginstruksikan Liu Suifeng untuk tidak membiarkan siapapun datang dan mengganggunya. Dia menyapukan tangannya ke atas meja dan menyingkirkan semua ramuan roh dan kuali obat Azure Dragon. Lalu, dia pergi ke pintu. Aroma menyerang hidung Xiao Chen, dan kemudian dia melihat seorang gadis berpakaian merah berdiri di ambang pintu. Gadis ini cukup cantik untuk meruntuhkan sebuah kerajaan. Dia berdiri di sana, tertegun sejenak, sebelum tersenyum. Angin apa yang meniup Putri Ying Yue ke sini? Orang ini adalah Putri Ying Yue yang sangat populer. Dia berkata dengan lembut, hanya karena kamu menjadi juara peringkat naga sejati, kamu sekarang berani berbicara kepadaku dengan sopan santun seperti itu. Xiao Chen tersenyum tipis dan menjawab, saya tidak berani. Seseorang tidak mengunjungi kuil tanpa alasan. Apa yang kamu butuhkan, Putri? Katakan saja padaku secara langsung. Catatan TL, seseorang tidak mengunjungi kuil tanpa alasan, arti dari ini seharusnya cukup jelas.
Biasanya mengacu pada seseorang yang biasanya tidak datang berkunjung kecuali mereka membutuhkan bantuan. Ying Yue segera berhenti tersenyum dan berkata dengan cemberut, apakah kamu masih ingat janji yang kamu buat dengan Feng Feixue? Xiao Chen yang terkejut mengangguk dan berkata, tentu saja, saya ingat. Aku berjanji padanya saat dia memberiku Azure Dragon Cloud Soaring Art di luar kota Mohe. Ying Yue berkata, dia dalam masalah. Anggota klannya menahannya dalam tahanan rumah. Xiao Chen mengerutkan kening dan bertanya, tahanan rumah. Mengapa? Feng Feixue menjalankan sebagian besar bisnis klan Feng. Dia punya banyak pendapat di dalam klan Feng, jadi bagaimana dia bisa ditempatkan di bawah tahanan rumah? Ying Yue meluangkan waktu untuk mengatur pikirannya sebelum berkata, klan Feng mengendalikan asosiasi pedagang peringkat kedua di dunia. Yang pertama adalah asosiasi pedagang Wanlong. Apakah kamu tahu itu? Xiao Chen mengangguk untuk menunjukkan dia mengerti. Ada 5 asosiasi pedagang besar di dunia. Pemimpinnya adalah asosiasi pedagang Wanlong negara Jin besar, mereka memiliki banyak kekuatan. Xiao Chen telah melihat ini sendiri di Dragon Ceiling City. Klan Wan menjalankan semua bisnis di kota penyegelan naga, selain dari kedai teh yang tidak tahu tentang teh. Meskipun kota penyegel naga dibuka hanya 1 bulan, jutaan pembudidaya yang memenuhi syarat untuk masuk adalah pembudidaya kuat di benua itu. Mereka pasti tidak akan kekurangan batu roh. Hanya 1 bulan bisnis ini menghasilkan keuntungan besar bagi klan Wan. Xiao Chen juga telah mendengar berita tentang asosiasi pedagang Wanlong dari Jin Dabao. Mereka adalah faksi yang kuat. Klan Wan telah mengumpulkan kekayaan besar. Namun, belum ada cerita tentang siapapun yang mencoba merampok klan Wan, yang tidak mungkin terjadi tanpa kekuatan dan beberapa kartu as. Kalau tidak, domba gemuk seperti itu akan ditelan oleh beberapa sekte kuat dan martial sage. Ying Yue melanjutkan, 4 tahun lalu, Tuan Muda klan Wan jatuh cinta pada Feng Feixue pada pandangan pertama. Jadi, dia meminta tetua klan Wan untuk melamar Feng Feixue. Catatan TL, dalam budaya tradisional Tiongkok, lamaran dibuat oleh orang tua atau tetua laki-laki kepada orang tua atau tetua perempuan. Merekalah yang berhak memutuskan apakah akan menerima atau tidak. Dalam beberapa varian, laki-laki dapat membuat proposal sendiri, tetapi akan selalu kepada orang tua atau tetua perempuan. Klan Wan jauh lebih kuat daripada klan Feng. Jika klan Feng menyinggung klan Wan, mereka akan menghadapi kesulitan dalam berbisnis. Selain itu, ada banyak orang di eselon atas klan Feng yang ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan koneksi dengan klan Wan. Jadi mereka menyetujui pernikahan ini. 4 tahun lalu, Xiao Chen mengingat beberapa hal di masa lalu. Sepertinya pertama kali dia bertemu Feng Feixue di kota Mohe adalah 4 tahun lalu. Mungkinkah Feng Feixue datang ke kota Mohe karena masalah ini? Apakah dia sudah mengantisipasi hari seperti itu sejak lama? Xiao Chen terdiam cukup lama sebelum bertanya, Putri Ying Yue, apa sebenarnya hubungan antara klan Xiao di kota Mohe dan klan Feng? Mengingat persahabatan Ying Yue dan Feng Feixue, ditambah jaringan informasi istana kerajaan negara Qin besar, Ying Yue seharusnya mengetahui jawabannya. Xiao Chen selalu menyimpan kecurigaan tentang hal ini. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Ying Yue mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berkata dengan heran, ayahmu tidak pernah memberitahumu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Ying Yue berkata, kalau begitu aku tidak bisa memberitahumu. Yang ingin aku tahu sekarang adalah, maukah kamu menepati janji yang kamu buat? Untuk mengambil tanggung jawab menghentikan pernikahan ini. Mengambil tanggung jawab ini berarti menjadi musuh asosiasi pedagang terkuat di benua Tianwu. Xiao Chen mungkin kuat sekarang, tetapi jika dia menghadapi faksi kuat seperti itu seperti melemparkan telur ke batu. Xiao Chen tidak butuh waktu lama untuk memutuskan. Dia dengan tenang berkata, karena dia bertanya, tentu saja, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Ying Yue tersenyum lembut dan berkata, Feng Feixue tidak salah menilaimu. Apa yang baru saja Anda katakan sangat berharga untuk dia tanggung selama 4 tahun. Saya perlu melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu sebelum saya dapat mengikuti Anda ke ibu kota kekaisaran. Mengangguk, Ying Yue berkata, kalau begitu aku akan menunggumu di kota Sabre. Ayah Feng Feixue juga ada di sana. Yang terpenting adalah orang tua klan Feng baru saja meninggal. Ayahnya tidak dapat menahan situasi ini lebih lama lagi. Kalau tidak, dia akan bisa terus melakukan ini. Saya mengerti. Setelah Ying Yue pergi, Xiao Chen duduk di depan sebuah pohon kecil di halaman. Dia mengeluarkan 2 medali dari cincin semesta dan memainkannya di tangannya. Matanya tampak termenung. Dari 2 medali tersebut, satu adalah medali langit jernih dari sekte langit tertinggi dan yang lainnya adalah medali iblis surgawi dari istana Myriad Vien. Salah satu dari mereka mengizinkannya untuk meminta bantuan seorang martial sage pada saat yang genting. Dengan bantuan 2 petapa bela diri, Xiao Chen tidak perlu takut dengan faksi besar manapun di benua Tianwu. Martial sage berdiri di puncak benua ini, mereka bukanlah orang-orang yang mampu disinggung oleh sekte manapun.
Sepertinya mustahil bagi mereka untuk membantuku menangani klan Wan. Namun, mereka harus bisa memastikan bahwa saya tidak mati. Kedua medali itu melayang di depan Xiao Chen saat dia mengambil keputusan. Pada akhirnya, dia menyingkirkan medali langit jernih dan menggenggam medali iblis surgawi erat-erat dengan tangan kanannya. Yang terbaik adalah Xiao Chen meninggalkan medali langit cerah ke alam Kunlun. Ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, klan Wan hanyalah klan pedagang. Hanya satu martial sage yang bisa melindunginya. Mendorong dari tanah, Xiao Chen mengendarai gambar Azure Dragon, bergerak naik turun di langit. Dia dengan cepat terbang menuju tanah sunyi kuno dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan Raja Bela Diri di tingkat yang sama. 10 hari kemudian, Xiao Chen tiba di tempat istana Myriad Vien berada di danau pembasmian surgawi. Setelah dia mengeluarkan medali iblis surgawi, ayah Xiao Bai, An Zixuan, keluar menemuinya. Setelah Xiao Chen menjelaskan untuk apa dia berada di sini, An Zixuan mengambil medali iblis surgawi dan tersenyum tipis. Saya mulai berpikir bahwa Anda tidak akan pernah menggunakan medali iblis surgawi ini. Xiao Chen bertanya dengan ragu, "Senior, saya ingin tahu apakah Anda akan menyetujui permintaan saya." Seorang Zixuan dengan hati-hati menyimpan medali itu dan berkata dengan lembut, "Meskipun klan Wan kuat, mereka hanyalah pengusaha. Saya masih bisa memastikan keselamatan Anda. Namun, aku punya sesuatu yang memerlukan bantuanmu." Xiao Chen memberi hormat dengan tangan menangkup dan berkata, "Tolong, beritahu saya apa yang ada di pikiran Anda. Jika junior ini bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik."